surga, kami sungguh bersyukur Engkau telah membawa kami dalam ibadah ini. Sekarang tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Ajar kami mengerti dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu hidup yang menjadi berkat. Saudara, Abraham hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui Abraham lahir bangsa Israel lewat Sarah. Melalui Abraham juga lahir bangsa Arab lewat Hagar. Baik Israel maupun Arab diberkati Tuhan. Dan semua orang di seluruh dunia itu berbondong-bondong ke Arab, berbondong-bondong ke Israel. Karena negara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tentu orang Kristen senang kalau diberkati. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya diberkati, melainkan menjadi berkat bagi yang lain. Nah, bagaimana Abraham ini menjadi berkat bagi banyak bangsa? Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi, di situ saya menemukan ada 5 rahasia yang membuat Abraham itu hidupnya menjadi berkat. Saya yakin kalau 5 rahasia ini juga kita miliki, kita pun akan menjadi berkat bagi yang lain. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, dalam ayat 1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia pertama. Ketika seseorang ingin menjadi berkat, maka yang pertama yang dia harus lakukan adalah mendengar firman. Tuhan berfirman, Tuhan mau bicara. Nah, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus dengar apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Karena melalui firman itulah iman timbul. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengar isu-isu, kita dengar orang-orang yang membuat gaduh, kita pusing. Makanya orang Kristen harus dengar firman supaya imannya tumbuh. Nah, inilah yang diceritakan oleh Alkitab bagaimana Abraham itu menjadi berkat bagi yang lain. Karena dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Abraham. Ini penting bagi kita. Tentu Bapak Ibu ke gereja dengan firman bagus. Tetapi kita harus punya waktu khusus untuk baca firman.
kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, aneh, kenapa orang mau jadi berkat saja kok harus pergi dari negerinya, dari saudara-saudaranya, dari rumah bapaknya ke tempat yang akan ditunjukkan? Rupanya Bapak Ibu, kalau kita kaji lebih dalam Yosua 24 ayat 2 diceritakan, ternyata nenek moyang Abraham itu menyembah berhala. Jadi intinya, saudara, kalau orang ingin jadi berkat, dia juga harus meninggalkan hidup lama, hidup yang penuh dengan berhala. Itu kasus yang dialami oleh Abraham, karena nenek moyangnya menyembah berhala. Mungkin kita juga ada yang nenek moyang kita menyembah berhala, atau mungkin ada dosa-dosa yang lain. Yang intinya, orang yang mau jadi berkat itu dia harus meninggalkan hidup yang lama, hidup yang kotor, karena berkat Tuhan itu kudus. Bagaimana mungkin kita menjadi saluran berkat yang kudus kalau hidup kita sendiri kotor? Makanya Tuhan berfirman kepada Abraham supaya meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya, tempat penyembahan berhala. Ini penting bagi kita. Hidup lama, hidup yang penuh kuasa kegelapan, hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan ketidakbenaran, itu harus ditinggalkan kalau kita ingin jadi berkat. Itu rahasia yang kedua. Jadi mulai dengan firman lalu meninggalkan hidup lama. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 2 dikatakan demikian, Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi Abraham menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel, bangsa Arab, itu yang membuat Tuhan. Dan memberkati engkau, Abraham berkatnya melimpah-limpah jadi orang kaya. Kalau kita baca pasal 13, dalam ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Itu karena Tuhan semuanya. Disebutkan juga serta membuat namamu masyhur. Jadi Abraham menjadi terkenal juga dibuat oleh Tuhan. Dan engkau akan menjadi berkat. Abraham menjadi berkat juga karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, semuanya karena Tuhan. Jadi intinya, kalau orang ingin jadi berkat bagi yang lain, dia harus mengandalkan Tuhan. Karena memang semuanya dari Tuhan. Banyak orang terlalu sombong, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri. Dia tidak tahu bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Semua yang dia punya itu dari Tuhan. Nah, kalau manusia menyadari segala sesuatunya dari Tuhan, maka tidak mungkin dia menghina orang lain. Karena dia sadar dia tidak punya apa-apa. Tapi sekarang banyak penghinaan. Bahkan ada yang mengatakan orang Kristen kafir. Menurut saya, yang mengatakan Kristen kafir justru dia yang kafir. Karena agama yang benar tidak mengkafirkan orang lain. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus dengar firman, kita harus tinggalkan hidup lama, dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan demikian, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau orang mau menjadi berkat, Tuhan akan memberkati kita. Kalau orang mengutuk kita, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
kita. Tuhan akan menyalurkan berkat bagi yang lain. Makanya kalau kita ingin jadi berkat, mau tidak mau kita harus sedia menjadi saluran berkat. Nah, banyak orang tidak sadar kenapa kita jadi berkat. Padahal Tuhan punya tujuan kalau kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu Tuhan berfirman, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maka kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus siap menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, karena berkat Tuhan itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Karena kalau kita nggak kudus, berkat Tuhan mau mengalir, jalannya itu tidak ada. Mau lewat mana? Tapi saya yakin kalau kita hidup kudus, berkat Tuhan pasti mengalir melalui hidup kita. Saya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, orang yang ingin jadi berkat yang pertama harus selalu dengar firman. Yang kedua, dia harus meninggalkan hidup lama. Yang ketiga, dia harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, dia harus siap menjadi saluran berkat. Kemudian yang terakhir, ayat 4 dari Kejadian pasal 12. Di sini dikatakan demikian, ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Saudara, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan berfirman pergi, dia pergi. Itu artinya taat. Jadi Bapak Ibu tidak bisa tidak kalau orang ingin jadi berkat bagi yang lain, dia harus taat pada perintah Tuhan. Sebenarnya Abraham itu bisa beralasan, Tuhan, saya sudah 75 tahun. Tuhan suruh saja anak muda. Saya sudah pernah pergi dari Ur Kasdim ke Haran. Dari Haran sudah mapan, mau kemana lagi? Sebenarnya Abraham bisa beralasan begitu. Tapi karena Abraham orang yang taat, dia mau jadi berkat bagi yang lain, dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan yang unik, Sarah juga tidak membantah. Padahal Sarah bisa saja bilang sama Abraham, kita sudah tua, Pak, mau kemana lagi? Biarlah Tuhan suruh anak muda itu. Tapi Sarah taat sama suami. Nah, karena suami istri taat sama Tuhan, maka keluarga ini menjadi berkat bagi yang lain. Bapak Ibu tentu bergumulan kalau anak-anak kita belum taat sama Tuhan. Karena salah satu jalan yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi yang lain adalah jalan ketaatan. Di sini banyak orang Kristen lemah. Tuhan suruh kita mengasihi istri, tidak sedikit suami yang kurang mengasihi istri. Tuhan suruh istri tunduk sama suami, tidak sedikit istri yang berusaha menundukkan suami. Itu kudeta Tuhan namanya. Saya yakin kalau kita taat, Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi yang lain. Cuma problemnya begini Bapak Ibu. Kalau orang Kristen bicara berkat, biasanya dia bilang, ya jadi kepala, tidak jadi ekor. Kalau orang Kristen bicara berkat, biasanya naik, tidak turun. Orang Kristen bicara berkat, biasanya dia bilang sukses, berhasil secara materi.
untuk berkat itu kepadamu, untuk siap menjadi saluran berkat, dan untuk menjadi orang yang taat. Makasih Bapa, menekan firman itu dalam hidup kami. Dan sekarang kita saatnya kami menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan beri persembahan Tuhan kuduskan, supaya persembahan kami dapat mendukung pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.